Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Iis dalam video pembelajaran. Di sini insyaallah Miss akan membahas materi Al-Quran hadis tentang surat Ad-Duha. Oke, sebelum belajar jangan lupa kita mulai dengan pembacaan bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di sini Miss akan membahas pelajaran Al-Quran hadis kelas 6 tentang surat Ad-Duha. Oke, sebelum Miss membahas surat Ad-Duha, insyaallah Miss akan mengingatkan kembali tentang hukum tajwid, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Di sini hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Di sini yang pertama yaitu izhar, itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kha. Yang kedua yaitu idgham, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 6, yaitu huruf ya, ro, mim, lam, nun, waw. Dan yang ketiga yaitu iqlab. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Nah, huruf iqlab itu hanya ada satu, yaitu apa? Yaitu huruf ba. Yang terakhir itu ikhfa. Ikhfa itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 14. Nah, huruf ikhfa itu sisanya dari huruf izhar, idgham, dan iqlab, yaitu huruf sa, ta, ja, da, za, za, sin, shin, so, do, to, zo, fa, ko, dan kaf. Oke. Cukup sekian pengulangan materi tentang tajwidnya. Kita lanjut ke pelajaran surat Ad-Duha. Oke, kita baca surat Ad-Duha dulu ya bersama-sama. Kita buka bukunya, buku Al-Quran hadis. Kalau tidak juz amanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wadduha, demi waktu duha atau ketika matahari naik sepenggala. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberi petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
Shadaqallahul azim. Oke, lanjut di sini surat Ad-Duha diturunkan di kota Mekah. Surat Ad-Duha disebut dengan surat Makkiyah karena surat Ad-Duha diturunkan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Ad-Duha ini memiliki 11 ayat. Surat Ad-Duha ialah surat yang ke-93 dalam Al-Quran dan diturunkan sesudah surat Al-Fajr. Surat ini diturunkan untuk menghibur, menyenangkan dan menenangkan Nabi Muhammad SAW yang sedang gelisah. Isi kandung surat Ad-Duha. Nih, di sini ada beberapa waktu tidak diturunkannya wahyu. Semua itu bukan karena Allah meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad. Karena Allah ingin mengingat masa lalu Nabi Muhammad agar beliau merasakan betapa besar kasih sayang dan rahmatnya. Nah, dalam surat Ad-Duha ini Allah menurunkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW yang melimpah beserta rahmat-rahmatnya agar Nabi Muhammad itu mendapatkan ketenangan dan keyakinan. Dan juga Allah sengaja menurunkan surat Ad-Duha ini untuk apa? Untuk menghibur Nabi Muhammad, untuk memberi atau menyenangkan Nabi Muhammad dan menenangkan hati Nabi Muhammad karena telah diejek-ejek oleh kaum kafir Quraisy. Di sini ada riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah merasa atau pernah menderita sakit. Sakitnya itu yang membuat Nabi Muhammad tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW tidak melaksanakan tahajud dalam semalam atau 2 malam. Lalu kemudian ada seorang wanita musyrik berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, aku melihat setanmu telah pergi meninggalkanmu." Nah, seperti itulah ejekan-ejekan yang menghampiri Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Lalu Sufyan ibnu Uyainah juga sempat meriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril tidak datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sekitar kurang lebih 15 hari. Lalu orang kafir Quraisy pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad telah dilupakan oleh Tuhannya." Seperti itu juga ocehan-ocehan, ledekan-ledekan yang menghampiri Nabi Muhammad dari kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan masa lalu Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad merasakan betapa besar kasih sayang dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ketika Nabi Muhammad lahir, beliau dalam keadaan yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dengan melembutkan hati banyak orang sehingga berpindah-pindah asuhan hingga menjadi mulia dengan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad menjadi seorang rasul. Nabi Muhammad dibesarkan dalam lingkungan jahiliyah dengan akidah dan pandangan hidup yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dengan wahyu yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan-gangguan dan segala macam kaum kafir Quraisy. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk Nabi Muhammad SAW agar merasakan hati beliau, merasakan bahwasanya dapat mengenang kembali perhatian, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dijelaskan kembali pada saat Nabi Muhammad SAW sebelumnya Nabi Muhammad berada dalam keadaan kekurangan atau bisa disebut dengan miskin. Lalu Allah memberikan kecukupan kepada Nabi Muhammad dengan apa? Dengan usaha dan harta istrinya. Siapa istrinya? Yaitu Khadijah radhiyallahu an yang kaya raya. Bahkan beliau mendapat 2 makam kedudukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai orang yang sabar dan pandai bersyukur.
Oke, selain itu Allah juga mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah memberikan perintah agar kita memiliki rasa kepedulian sosial, kepedulian terhadap sesama. Mengingat bagaimana masa lalunya Nabi Muhammad. Nah, kita juga sebagai kaum muslimin, Allah memerintahkan kita agar kita tidak menghardik anak yatim. Maksudnya apa? Kita tidak menyiksa anak yatim. Allah melarang kita sewenang-wenang kepada anak yatim. Misalnya kita meledek atau kita menjahatinya, menzoliminya. Allah melarang kita untuk melakukan seperti itu. Tapi Allah memerintahkan kita untuk selalu menyayangi dan mengasihi anak yatim. Selain itu Allah juga memerintahkan kita agar selalu berbagi kepada siapapun orang yang membutuhkannya. Nah, kepada fakir miskin, misalnya kita memiliki teman yang tidak membawa ongkos. Misalnya ada teman kita tidak membawa ongkos atau ongkosnya habis, kurang. Kita memiliki uang lebih, misalnya kita boleh memberikan sebagian uang kita kepada teman kita yang kekurangan ongkosnya atau ketinggalan ongkosnya. Nah, pada surat Ad-Duha ini, pada ayat terakhirnya ditutup dengan bagaimana cara kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah memberikan kepadanya. Nah, dengan cara apa mensyukuri nikmatnya? Di sini dengan kita mewujudkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita bisa mensyukuri nikmat, bisa saling berbagi yang tadi itu, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada anak yatim. Nah, itu juga termasuk salah satu kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Materi tentang surat Ad-Duha telah disampaikan. Kurang lebihnya dalam penyampaian atau isi materi, Miss mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung chat Miss ya, kontak Miss atau tanyakan langsung kepada Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.